Pembacaan puisi oleh Ananda Azam kelas 3. Kepadanya kami persilakan. Tausiah mengenai Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Syahroni SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Wa qala aydan awwal ma yuhasibu fi yaumil qiyamah as-salat fa in salaha sa'irul amali wa in fasadat fasada sa'irul amali. Al-hadis. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Ketua Yayasan Bina Pendidikan Mandiri, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah TK dan juga SD Mandiri, serta Bapak Ibu Dewan Guru baik dari tingkat TK ataupun SD Mandiri beserta jajarannya, dan yang kita banggakan anak-anak semua dari tingkat TK dan juga SD Mandiri yang semoga di kesempatan pagi hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bermajang di lingkungan aula Yayasan Pendidikan Islam Bina Mandiri dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang bercahaya, dari alam zamannya naik unta sampai sekarang naik Toyota. Kalau ini masih Yamaha ya. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak yang dibanggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memperingati peristiwa penting dalam kisah Rasul ya, yaitu peristiwa apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat dengan peristiwa Isra Mi'raj? Masih? Apa sih Isra itu nak? Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti Isra itu adalah sebuah perjalanan malam ya. Kalau Mi'raj apa? Aku Mi'raj naik tangga, naik ke langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, ke singgasananya Allah. Jadi pengertian Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ke-7, nyampe di Sidratul Muntaha, di singgasana Allah,
dan beliau mendapatkan apa sih di sana, Nak? Apa? Dapat kenikmatan, Bu. Dapat apa? Ayo, apa? Ayo. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ketujuh menghadap Allah. Apa yang didapatkan beliau? Apa? Sholat, pinter ya. Sholat. Hah? Oh, diskon sholat, iya. Ada yang tahu sebelum di diskon sholatnya berapa? 50, subhanallah ya. Prosesnya sangat istimewa ya. Karena kalau kita lihat dalam sejarah ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ketujuh itu hanya dalam sepertiga malam. Padahal kalau kita manusia biasa yang jalan kaki ya, jangan itu naik unta, naik Toyota dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu berbulan, apalagi sampai naik ke langit ke 7. Pakai apa itu namanya? Oh, enggak, kalau kita sekarang kan apa? Naik roket. Tapi bukan roket yang di kantin. Kalau itu di termes langsung gitu ya. Naik roket itu butuh waktu. Nah, ini hanya dalam sepertiga malam ya. Sehingga ini adalah salah satu peristiwa yang istimewa dan hanya terjadi dalam satu waktu ya. Yaitu dalam tidak mencapai satu hari, hanya sepertiga malam. Makanya istimewa. Makanya orang-orang kafir Quraisy banyak yang tidak percaya. Kalau Pak Roni nanya, kenapa Rasul diberikan keistimewaan untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Karena untuk menghibur diri Rasul. Pinter ya. Emang Rasul kenapa harus dihibur? Rasul itu adalah manusia biasa, hanya diberikan keistimewaan oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan dalam proses dakwahnya banyak sekali hal-hal yang tidak membuat Rasul bahagia. Kenapa? Karena mendapatkan halangan dan rintangan, mendapatkan cacian dan makian dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang yang melindungi beliau, orang-orang yang mencintai beliau, maka beliau bersedih. Sedih. Kenapa? Ya orang dakwahnya sendirian. Tadinya ditemani oleh paman dan juga istri tercintanya. Dalam 1 tahun yang sama, kedua orang yang mencintai dan menyayangi beliau wafat. Siapa sih, Nak? Bapak ibunya. Kalau bapak ibunya dari kapan itu? Abu Thalib dan juga Siti Khadijah. Pinter ya anak-anak mandiri, udah hafal sejarah Nabi. Makanya tadi disampaikan oleh Bu Guru untuk membaca sholawat rohatil. Itu adalah sejarah perjalanan Rasul sampai dakwah sampai beliau wafat ya. Nah, proses Ihram Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan jalan kaki, tetapi didampingi oleh yang namanya makhluk Allah yang mulia. Apa itu buruk? Itu juga kerok. Pakai sayap, kuda bersayap ya. Itu imajinasinya kuda bersayap atau apa. Yang pasti buruk itu berasal dari kata barkun. Barkun itu apa? Cahaya kilat. Jadi secepat kilat. Jadi ketika Rasul pengen ke Masjidil Aqsa di Palestina dari Masjidil Haram, tinggal Jibril bawa saya ke Masjidil Aqsa Palestina. Gak butuh waktu berjam-jam, bermenit-menit ya. Dalam jangka satu kedipan mata, kalau kita lihat apa itu namanya cahaya kilat, nggak tahu ada di mana itu, udah nyampe mana itu ya. Itu yang mendampingi Rasul adalah malaikat Jibril menaiki
makhluk Allah yang mulia yaitu buruk. Sehingga perjalanannya cepat. Dalam sepertiga malam ya, Rasul sudah balik lagi ke kota Mekah. Kemudian sampai di langit ketujuh, Rasul bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Ketemu sama Allah dulu, berhadapan dengan Allah langsung ya. Kemudian hadiah yang dikasih Allah sebagai hiburan kata anak-anak tadi apa? Sholat berapa waktu? 50 waktu, subhanallah ya. Sehingga ketika Rasul keluar dari Sidratul Muntaha, dari singgasana Allah, turun ke langit ya, ternyata ketemu sama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Ditanya, "Hei Muhammad, apa yang kamu dapat dari Allah?" Kata Rasul menjawab, "Saya dapat perintah sholat ya Nabi." Berapa? 50. Aduh jangan, balik lagi kamu ke atas, minta diskon. Kalau kita sekarang kan gitu, kalau belanja KOT, belanja di Indomaret, Ramayana, yang dicari diskon. Minta diskon 50%. Kalau 50% berapa? 25 ya. Minta diskon Rasul kepada Allah. Sekali balik ke sana, turun lagi, ditanya lagi ya. Habis di diskon tinggal 10. Dalam kisah itu jelaskan tinggal 10 sholatnya. Kata Nabi Musa, Nabi Ibrahim, "Aduh Muhammad, nggak bakal kuat. Umat saya aja gede-gede, yang badannya hebat-hebat, itu hanya kuat satu waktu pun, itu banyak yang nggak ikut ibadah. Balik lagi." Kata Rasul, malu ya Nabi, masa saya bolak-balik minta diskon sama Allah? Ya kan? Kemudian apa? Akhirnya karena didesak oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ya, Rasul dengan berat hati naik lagi ke singgasana Allah, minta diskon. Dari 10 di diskon lagi, jadi 5 itu apa aja sih? Itulah yang akhirnya menjadi nama Islam. Apa sih Islam? Isa, subuh, zuhur ya, luhur biasanya zuhur, asar, maghrib. ISLAM, Islam. Jadilah waktu sholat itu dalam agama kita disebut Islam. Maka Islam itu wajib, tadi dikatakan dalam hadis Nabi apa? As-sholatu imam din. Bahwa sholat orang Islam itu adalah tiang agama. Emang apa agama ada tiang apa? Kita lihat nih, Yayasan Bina Mandiri ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, 9, 10. Untuk tiang, coba tiangnya kita robohin 2, kuat gak? Ada angin besar, kita robohin lagi 1, tinggal 5, kuat gak? Enggak kuat. Sama, kita ngakunya orang Islam tapi nggak mau sholat 5, nggak mau isya, nggak mau subuh, nggak mau zuhur, nggak mau asar, nggak mau maghrib. Ngakunya orang Islam tapi nggak sholat, berarti Islamnya Islam KTP, disimpan di kantor, dilihat Muhammad Ahmad Soleh, ternyata agamanya Islam. Sholat enggak, Pak? Enggak. Berarti itu namanya Islam KTP. Ya. Iya. Nah, kalau sholatnya 50 waktu, gimana itu? Ya. Kapan waktunya? Nah, justru itu kenapa Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ngedorong Nabi Muhammad supaya balik lagi minta diskon sama Allah, karena gak bakal kuat. Uang 5 waktu aja. Coba anak-anak, ada anak-anak ke SD Mandiri ya, sholatnya full 5 waktu. Coba contohnya, tuh kan masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hanya 20-an atau 30-an.
sedangkan anaknya banyak, tapi yang sholatnya full 5 waktu ke itu kenapa? Karena sholat itu terlihat enteng tapi berat dilakukan. Apa buktinya berat? Susah. Pas kita lagi mau main bola, azan asar, akhirnya sholatnya nanti aja kan? Gitu ya. Oke. Anak soleh. Kayaknya Parna ngomong sendiri dia nggak didengerin. Didengerin nggak? Yakin? Coba Pak Rani mau nanya dulu sebelum dilanjutkan ke materi tentang hadiah dari Allah kepada Rasul dan umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu biasa dilakukan atau diperingati pada tanggal berapa, Nak? 18. Hah? 18 Ramadan. Hah? 27 bulan Rajab, pinter ya. 27 bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan apa sih, Nak? Bulan Isra Mi'raj. Ayo, bulan apa? Siapa yang tahu nama bulan Rajab itu masuk ke dalam bulan apa? Kan kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember namanya bulan-bulan dalam tahun Masehi. Tahun Hijriah, pinter ya. Hafal nggak? Nggak hafal sih? Hafal nggak? Hafal, oke ya. Kalau hafal, kita bareng-bareng hafal nama-nama bulan Hijriah ya. Wahid, Isnin, Salasa, Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syawal, Qadar, Zulhijjah. Alhamdulillah anak-anak mandiri semuanya hafal ya. Baik dari TK, dari SD semuanya hafal. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang Muslim, orang-orang yang beragama Islam. Maka kita kembali lagi ke dalam hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu mendapatkan sholat 5 waktu yang asalnya adalah 50 waktu. Maka ya, kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan itu. Karena apa? Karena tadi yang Parmi sampaikan di dalam pembukaan awal bahwa awwalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamah as-shalah. Salat itu adalah amal perbuatan yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat di awal. Fa'in saluha sa'iru amali. Kalau sholat kitanya baik, kalau sholat kitanya nggak bolong-bolong, lengkap 5 Islam, Isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib, insya Allah amal perbuatan kita yang lain akan mengikuti baik. Karena hikmah dari sholat itu adalah menjaga perbuatan dari perbuatan keji dan munkar ya. Fa'in fasada sa'iru amali. Itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholatnya rusak, sholatnya cuman zuhur dan itu pun sholatnya hanya di sekolah. Barang hari Sabtu Minggu sholatnya libur. Nanti di akhirat siap-siap digoreng. Ya, sama siapa? Sama malaikat Malik. Siapa itu malaikat Malik? Penjaga pintu neraka, digoreng. Kamu anak-anak mandiri sholatnya zuhur doang, udah mau sholatnya zuhur doang, nggak serius, nggak khusyuk, masuk ke dalam neraka, goreng, gosong di situ. Nah, gila. Maka ayo Nak ya, mulai hari ini dengan adanya peristiwa peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, kita tingkatkan ya, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasul, ya kita bareng-bareng berselawat bukar ya.
Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Ya, kita berselawat nariah ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman dia ada di kulli maklumin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah semuanya sudah membaca salawat nariah untuk Rasul. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Sebelum kita tutup, karena memang acara hari ini padat merayap ya, setelah ini ada kegiatan lain-lain, apalah boleh dikata masih banyak sebetulnya kisah sejarah yang harusnya dibahas, namun karena waktu dan kesempatan semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam kegiatan yang lainnya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, kurang lebihnya para mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.